Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan sedikit video mengenai hutan kota yang terletak di Udayana. Saya akan membahas topik tentang pengertian pohon, tegakan, hutan, klasifikasi hutan, proses pertumbuhan, serta laju pertumbuhan. Pertama, pengertian pohon. Pohon merupakan tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter. Selain itu, pohon adalah tumbuhan berkayu yang berumur tahunan dengan batang utama tunggal yang sangat jelas. Seperti pada video kali ini, di sini sudah jelas bagaimana rupa pohon dan tingginya dan macam-macamnya pun. Yang kedua ada tegakan. Tegakan merupakan kesatuan pohon-pohon atau tumbuhan lain yang menempati suatu areal tertentu dengan yang memiliki komposisi jenis, umur, dan kondisi yang satu cukup seragam untuk dapat dibedakan dari hutan atau kelompok tumbuhan lain yang di sebelah atau di sekitar areal tersebut. Seperti yang kita lihat dari video ini, di sini berbagai ragam macam bentuk dan ukuran pohon dan jenisnya. Di sini kita bisa lihat sendiri bagaimana rupanya. Ketiga, di sini ada hutan. Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang serta lain tidak dapat dipisahkan. Seperti yang kita lihat ini, di sini hutan sangat lebat, walaupun terletak di tengah-tengah kota. Ini di Jalan Udayana. Disebut hutan kota dan telah ditetapkan oleh Menteri. Yang keempat, klasifikasi hutan. Seperti yang kita ketahui, hutan kota ini merupakan suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan pada tanah negara maupun tanah hak yang telah ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Seperti yang kita lihat ini, hutan kota ini termasuk ke dalam hutan heterogen. Hutan yang terdiri atas berbagai jenis pepohonan, karena jenis pepohonan yang tumbuh di hutan bervariasi sehingga binatang-binatang yang hidup di dalamnya pun lebih bervariasi. Yang kelima, proses pertumbuhan. Fase pertumbuhan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tingkat semai. Anakan pohonan yang memiliki tinggi kurang dari 150 cm atau 1,5 meter. Yang kedua, tingkat pancang. Anakan pohon dengan tinggi lebih dari 150 cm dengan diameter batang kurang dari 10 cm. Yang ketiga ada tingkat tiang, yaitu pohon dengan ukuran diameter antara 10 sampai 20 cm. Dan yang terakhir ada tingkat pohon, yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki diameter lebih dari 20 cm.
Yang keenam ada laju pertumbuhan, merupakan bagian dari produktivitas, merupakan pertumbuhan berat kering tanaman pada suatu waktu tertentu. Struktur hutannya yaitu sebaran horizontal dan vertikal. Lapisan dalam hutan termasuk pohon, semak belukar, dan penutupan tanah yang meliputi vegetasi dan bahan kayu mati dan turunan. Strukturnya yaitu melihat proporsi pohon kecil, sedang, dan besar. Biasanya dilaporkan sebagai pohon per hektar berada berdasarkan kelas diameter. Kecepatan tumbuhan mengalami pertumbuhan yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama ada faktor internal, seperti gen dan hormon. Yang kedua ada faktor eksternal, seperti nutrisi, cahaya matahari, kelembapan, suhu, dan tanah. Selanjutnya, cara menghitung laju pertumbuhan yaitu dengan cara mengukur tanaman setiap harinya. Kita ambil contoh pada tanaman kacang tanah maupun dalam tanaman kacang hijau. Di sana kita melihat pertumbuhannya dari hari pertama hingga sampai dia kelihatan, semisal sampai hari ke-7 atau ke-seminggu. Misalnya di hari pertama tumbuh 1 cm dan di hari ke-7 tumbuh menjadi 15 cm. Jadi laju pertumbuhannya yaitu 15 dikurangin 1 cm sama dengan 14 cm. Sehingga dibagikan menjadi 7 hari menjadi 2 cm. Sehingga laju pertumbuhan tanaman kacang hijau terhitung per harinya selama 1 pekan, yaitu 2 cm per harinya. Jadi kira-kira begitulah cara perhitungannya. Yang terakhir ada dimensi tumbuhan. Terjadi pada pertambahan diameter tinggi pohon, pertumbuhan tanaman menunjukkan pada tambahan ukuran yang tidak dapat balik. Itu mencerminkan pertambahan protoplasma dan bobot kering pada tanaman. Pertambahan bobot kering umumnya digunakan sebagai penunjuk ciri pertumbuhan, karena pada umumnya hal tersebut memiliki kepentingan dan manfaat ekonomi tersendirinya yang paling besar dan sangat tinggi. Adapun parameternya yaitu tinggi, volume, dan luas. Baik, sekian video penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.